Kemudian Bima Barot spesifik, dia punya 4 kelas, min kan harusnya, miss ya maaf, sekolah swasta, harusnya kan 6 kelas. Jadi mereka cuma punya 4 kelas. Jadi anak-anak kelas 4 mau naik kelas 5, mereka bingung, kelas kita mana nih? Gak ada kelas gitu. Jadi Halo Bang Edi Fadil, mungkin halo. boleh sedikit Bang background dan yang sedang dikerjain sekarang aktivitasnya? Ya, saya sehari-hari bekerja di pemerintah Aceh, di Bapeda Provinsi Aceh, di bidang Litbang. Kita ada satu tim namanya Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Jadi kita memang bekerja di isu-isu kemiskinan gitu. Tapi di luar itu kita punya beberapa kegiatan dengan banyak teman-teman relawan di lapangan terkait dengan program-program sosial dengan mengandalkan partisipasi publik melalui media sosial. Mungkin seperti itu singkatnya. Singkatnya seperti itu ya Bang. Apakah selama ini hanya bergerak di bawah government saja atau di luar government juga ada kegiatan lain Bang? Ya, betul. Jadi memang kegiatan kita combine ya antara dua hal ini gitu. Jadi kalau sehari-hari katakan kalau bicara waktu ya dari jam 8 katakan sampai sore ya tentu sebagai pekerja yang baik begitu, ASN yang baik harusnya memang ada di kantor begitu dan bekerja di kantor. Tapi ya kita harus juga melihat ada peluang-peluang di mana ada hal yang bisa kita lakukan di sela-sela itu, misalnya di waktu libur ya, Sabtu Minggu atau di sela-sela waktu siang dan sebagainya. Dan di luar itu saya kira juga dengan hari ini dengan kita dunia yang sangat cepat berubah begitu, kita diandalkan atau bisa mengandalkan media sosial misalnya atau teknologi informasi yang bisa mendekatkan jarak, yang bisa hal-hal yang dulu nggak mungkin jadi mungkin gitu. Jadi sebenarnya kita sekarang selain di pemerintah juga berusaha untuk memanfaatkan teknologi ini untuk bisa melakukan sesuatu untuk masyarakat dengan memanfaatkan media sosial gitu. Jadi kalau Senin sampai Jumat konkretnya saya kerja di pemerintah, tapi di luar itu saya seringkali memanfaatkan media sosial untuk melakukan sesuatu untuk program-program di lapangan dengan tentu mengandalkan teman-teman relawan di lapangan. Ya. Salah satunya ya fundraising tadi ya Bang. Betul. Mungkin boleh cerita sedikit Bang tentang fundraising yang Abang giatkan di media sosial? Ya, fundraising ini sebenarnya konsepnya sederhana dan awalnya memang kita tidak merencanakan ini secara serius. Artinya ini sebenarnya kalau boleh dikatakan ini iseng saja. Iseng jadi bermanfaat ya? Iseng tapi pada akhirnya menjadi hal yang serius gitu, dipaksa untuk serius dalam tanda kutip begitu ya, dan terus berkembang secara alamiah. Kita tidak pernah merencanakan sesuatu misalnya bahwa ini akan kita buat rumah dan sebagainya. Kalau boleh saya sedikit flashback bahwa ini misal di 2015 itu di pertengahan Juni 2015 itu ada teman yang melapor kebetulan ada rumah dengan kondisi yang sangat tidak layak di Desa Luk Gajah, Kampung Luk Gajah di Sawang, Aceh Utara. Nah, singkat cerita saya berkunjung ke rumah tersebut dan saya kepikiran bagaimana cara saya membantu rumah tersebut gitu. Memanfaatkan teman-teman bagaimana. Saya kepikiran waktu itu saya masih mahasiswa dan ya saya nggak punya duit gitu untuk membantu. Waktu itu mungkin baru-baru Facebook tuh baru menjadi tren baru lah bagi anak muda. Tapi saya kepikiran bagaimana saya memanfaatkan Facebook ini untuk bisa membantu orang gitu. Waktu itu saya teringat misalnya di internasional di Amerika, Eropa itu ada namanya Ice Bucket Challenge namanya. Jadi pengumpulan dana publik untuk penelitian salah satu penyakit, saya lupa nama penyakitnya, tapi intinya orang disiram pakai air es, terus orang yang kena siram ini menyumbang gitu. Ya, itu masih bisa dilihat di YouTube mungkin. Nah, saya kepikiran, wah ini unik gitu. Orang disiram, orang bukannya balas gitu atau gimana gitu, enggak, tapi dipaksa untuk, dalam tanda kutip, dipaksa untuk menyumbang gitu. Jadi surprise gitu. Dan itu berhasil, sangat berhasil mengumpulkan mungkin jutaan dolar gitu ya, dan itu mewabah di mana-mana di negara-negara Eropa dan Amerika. Di Indonesia juga ada misal event yang hampir sama namanya I Like Dangdut. I Like Dangdut ini singkatnya adalah tokoh-tokoh publik itu ditantang untuk bergoyang dangdut selama beberapa detik atau mungkin semenit atau 30 detik begitu, dan haruskan untuk menyumbang untuk pembangunan sekolah di pedalaman. Dan itu juga cukup berhasil. Bisa dilihat sampai hari di YouTube masih ada begitu dokumentasinya. Saya kepikiran, wah, jadi orang butuh yang unik gitu, butuh hal-hal yang unik untuk mungkin bisa dicoba gitu. Saya kepikiran. Nah, waktu itu saya punya apa yang bisa saya lakukan unik. Kalau saya sekedar bilang, ayo kita nyumbang, mungkin biasa saja gitu. Terus itu saya kepikiran untuk buat tantangan bagi para teman Facebook saya. Waktu itu teman saya di Facebook sekitar 2.000 orang.
saya katakan saya buat statusnya one like, one comment 100.000 gitu. Jadi intinya adalah saya menantang orang-orang yang membaca status saya untuk kalau dia melek status itu dan dia memberikan komentarnya di status itu, dia harus nyumbang 100.000 gitu. Dan saya taruh nomor rekening dan segala macam. Nah pada akhirnya iseng dan saya nggak yakin memang orang akan menyumbang karena ya ke rekening pribadi dan sebagainya. Tapi surprise juga gitu, wah luar biasa. Ternyata orang menyambut dengan baik. Meskipun saya inbox gitu, ada orang yang nggak nyumbang saya inbox. Terima kasih Anda udah like, seperti ketentuan status ya silahkan menyumbang ke rekening ini gitu. Tapi yang menarik adalah ada orang yang ketika misal like dan komen, dia kan harusnya bayar 200.000. Ada berapa orang yang bayar nggak usah 200.000, 2 juta aja ya gitu, dibayar 2 juta gitu. Nah itu tahap pertama, langkah pertama kita dan sangat iseng sekali dan sampai satu rumah. Singkat cerita dalam 2 minggu itu terkumpul uang sekitar 38 juta. Dengan keisengan tadi. Terkumpul uang 38 juta dan selesai rumah, singkat cerita saja sekitar hampir nyaris 2 bulan selesai satu rumah. Dan kita mau melangkah ke rumah kedua, saya tidak kepikiran untuk rumah kedua, selesai satu rumah kan selesai gitu. Tapi rupanya di rumah pertama ini ada anak yang putus sekolah gitu, namanya Sani. Dan dia putus sekolah, saya pikir ini kenapa putus sekolah, rumahnya dia nggak ada uang untuk jajan dan sebagainya. Lalu saya hubungkan dengan teman saya di Jepang, saya katakan, Mas Didi namanya, Mas Didi bisa nggak ya bantu anak ini untuk bisa sekolah. Lalu dia support setiap bulan 275.000 dan singkat cerita juga waktu itu bulan 6 kebetulan bawa pendaftaran sekolah, dia bisa daftar sekolah dan sampai kuliah, sampai sekarang dia kuliah. Only one fundraiser ya, cuma dapat satu ya, dari orang satu. Jepang itu. Betul. Nah setelah itu selesai, saya anggap satu rumah dan satu anak udah selesai gitu, nggak ada merencanakan yang lain. Tapi kebetulan ada teman lapor bahwa ada satu rumah lainnya di daerah Matangkuli, Aceh Utara juga, satu ibu-ibu yang dia dapat janji dari pihak tertentu untuk dapat rumah. Materialnya sudah ada semua dan sebagainya, tapi ada pihak tertentu yang minta uang gitu ke beliau. Ini harus setor dulu uang 3 juta rupiah. Tapi karena beliau memang nggak punya uang, beliau nggak jadi gitu. Artinya nggak punya uang untuk bayar. Pada akhirnya materialnya itu diangkut kembali gitu. Saya merasa wah ini sangat-sangat nggak tega gitu dengarnya. Sampai saya datang ke rumah ini dan saya galang lagi dana, tapi tidak melalui one like one comment, tapi saya langsung saya katakan ke publik bahwa kita bangun rumah ini dan kalau teman mau bantu silahkan. Tapi karena teman-teman ini lihat di rumah pertama itu sudah berhasil bangun rumah selesai, anaknya sekolah segala macam, yang menyumbang luar biasa. Singkat cerita dalam 10 jam saja itu kita dapat uang 65 juta rupiah. Ya, 10 jam kita dapat 65 juta kan lebih. Itu double dari yang proyek sosial pertama atau udah triple dah? Itu rumah yang kedua. Rumah kedua itu dapat pendanaan yang jauh lebih besar dari proyek pertama. Lebih besar. Pertama itu hanya 38 juta. Berarti double ya. Dan itu sekitar 2 minggu. Waktunya lebih lama. Tapi yang kedua ini 10 jam saja itu 65 juta. Sampai saya harus buat pengumuman di Facebook, saya katakan udah cukup, uangnya udah cukup kayak gitu lah. Saya bingung sendiri, waduh ini uang orang gimana dan sebagainya lah. Karena kan kita tidak berpikir untuk rumah lagi gitu. Selesai satu rumah selesai. Nah, dari rumah tersebut selesai dan cuma menghabiskan dana sekitar 40 juta. Kan ada lebih, 65 juta, 40 juta, lebih uang 25 juta, besar sekali gitu. Dan menariknya di rumah kedua itu juga ada anak putus sekolah juga. Jadi hal yang sama, saya dapat rumah pertama putus sekolah, rumah kedua namanya Muslim, kalau saya nggak khilaf, namanya Muslim. Dan akhirnya kita sekolahkan juga, saya cari donornya yang lain. Nah, selesai juga. Tapi saya punya beban gitu. Ini ada uang orang nih 25 juta, gimana? Kebetulan sekali ada yang lapor juga, ada rumah yang lain yang juga parah gitu di Desa Menasahnga di Luk Sukun. Dan saya datangin. Dan alhamdulillah dengan modal 25 juta rupiah kita bangunlah rumah ketiga. Lalu orang menyumbang lagi sampai cukup 40 juta, sekitar 45 juta. Selesai rumah ketiga. Dan dari situlah hal-hal yang keisengan tadi menjadi berketerusan terus. Rumah ketiga juga anaknya putus sekolah. Nah pada akhirnya dari satu rumah, singkat cerita sekarang kita sudah bangun rumah ke-97. Ke-97. Ya 97 rumah. 100. Dan dari anak satu putus sekolah sekarang kita sudah bantu paling kurang 235 anak yang kita beasiswa. Artinya anak putus sekolah yang dia bukan anak yatim. Kalau anak yatim itu dapat beasiswa dari pemerintah Aceh rata-rata. Ada anak yang dapat beasiswa dari PKH misalnya. Tapi ada anak 1-2 mungkin ya sifatnya spesifik ya nggak dapat, mungkin ya kita dorong untuk dapat beasiswa. Kalau dia putus sekolah kita bantu untuk sambung sekolah lagi. Atau anak yang terancam putus sekolah gitu, dia belum putus sekolah tapi kita lihat nih kayaknya terancam putus sekolah nih, kita kasih beasiswa. Nah paling kurang kita udah bantu 235 anak. Itu 2 program yang berkembang dengan sendirinya gitu. Kemudian kita ada program ketiga namanya program bantuan modal usaha. Kita melihat bahwa rumah saja itu tidak menyelesaikan persoalan. Orang kasih rumah, apakah dia tiba-tiba jadi dari sejahtera? Enggak gitu. Malah yang terjadi adalah dia nggak bisa bayar listrik, dia nggak bisa sekolahin anak, dia nggak bisa beli beras, tetap nggak bisa beli beras gitu.
Lalu kita buat program namanya Superstore, nama programnya. Konkretnya gini, memang namanya keren, tapi konkretnya kita memberikan modal usaha bagi ibu-ibu kepala rumah tangga. Ini khusus ibu-ibu rata-rata dapat 3,5 juta dan itu hibah. Tapi syaratnya dia harus mau didampingi oleh relawan kita. Jadi seperti itu dan akhirnya dia jualan gitu ya. Konkret kita ambil yang mudah itu kelontong. Jadi ibu-ibu yang jualan kelontong dengan modal 250.000 misalnya, 300.000, tapi dia bertahan terus. Sehari mungkin dia dapat keuntungan hanya sekitar 20.000 gitu. Tapi hanya untuk beli beras saja. Nah, ketika kita support dengan sekitar 3,5 juta, itu dia akan sangat senang, satu. Yang kedua, dia akan terus berkembang. Kenapa? Dengan 200.000 dia bisa bertahan. Apalagi kita support dengan 3,5 juta misalnya. Nah, itu sekarang paling kurang 61 kakak sudah mendapatkan dukungan itu. Itu 3. Yang keempat adalah program namanya program pendirian sekolah. Dana pendidikan kita besar, 20%, nasional, daerah, segala macam. Tapi kita harus melihat bahwa Indonesia, Aceh adalah sebuah kawasan yang besar. Ada tempat-tempat yang sangat terpencil, begitu, yang mungkin setelah hitung-hitungan persentase sekolah, itu mungkin ada tempat-tempat yang tidak bisa dibangun sekolah. Karena muridnya mungkin tidak masuk persentase gitu. Misalkan untuk bangun sebuah SD minimal harus ada murid 90 misalnya ya. Asumsinya satu kelasnya 15 orang. Tapi ada kawasan tertentu misalnya ketika dikumpulin beberapa desa murid SD cuma nggak nyampe gitu. Terus pertanyaannya mereka sekolah kemana gitu. Nah, masyarakat di sana ambil peluang untuk buat sekolah swasta. Swasta dengan dana swadaya, dengan dana desa disumbang segala macam ya. Waktu itu mungkin belum ada dana desa. Nah, tapi kondisinya adalah sekolahnya sangat-sangat memprihatinkan. Kita dapat misalnya di Pame Aceh Tengah itu sekolahnya dari triplex, lantainya tanah, bangku panjang model satu papan begitu, dan duduk rame-rame gitu, satu bangku itu sampai 5 orang dan sebagainya. Dan itu kita dapatkan di banyak tempat. Nah, akhirnya kita buat program baru, program mendirikan sekolah. Mendirikan sekolah dan program keempat itu program mendirikan sekolah. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini kita sudah mendirikan 4 sekolah. Ya, 4 sekolah di Jambu Rambung, di Bandar Pusaka Aceh Tamiang, kemudian di Babahrod Aceh Barat Daya, di di Pame Aceh Tengah, kemudian di Simpang Jernih Aceh Timur. Dan itu semuanya pedalaman. Menarik Bang ya, soalnya kan ini pure public yang kita bilang tadi, tidak ada campur tangan government di sini. Betul. Tapi bagaimana dengan kontrolnya, kontrol monitoringnya dan lain sebagainya, dan hingga membuat orang masih trust gitu sama seorang Edi Fadil. Yang pertama kita terapkan ada relawan lokal di setiap program apapun yang kita jalankan. Misalkan setiap satu rumah itu pasti ada relawan di situ yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan rumah. Dari sejak persiapan sampai serah terima relawan lokal, dan itu tidak dibayar sama sekali. Dan itu mudah untuk dapetin relawan itu, orang yang bersedia untuk itu. Mudah. Saya punya pengalaman misalnya bangun Miss Babahrod, itu saya posting di Facebook, saya kemudian Miss Babahrod spesifik, dia punya 4 kelas, Min kan harusnya Miss ya, maaf, sekolah swasta harusnya kan 6 kelas. Jadi mereka cuma punya 4 kelas. Jadi anak-anak kelas 4 mau naik kelas 5 mereka bingung, kelas kita mana nih? Tidak ada kelas gitu. Jadi bingung. Jadi akhirnya kita bangun sekolah dengan teman-teman. Nah, kita cari relawan karena kan saya kerja di Banda Aceh. Teman-teman yang teman-teman dekat kita di program ini juga tinggal di Banda Aceh rata-rata. Bagaimana cara kontrol di sana? Kita nggak mungkin bolak-balik seminggu sekali gitu. Akhirnya saya buat pengumuman di Facebook, saya cari relawan. Itu yang melamar itu sampai 20 orang. Lagi-lagi via media sosial. Via media sosial. 20 orang dan kita paparkan di situ. Nggak ada gaji, nggak ada asuransi, nggak ada apapun. Harus mau mengeluarkan uang pribadi. Ya paling kurang biaya transport misalnya, biaya bensin gitu. Paling kurang ya kuota internet misalnya. Tapi orang melamar 20 orang. Sampai saya kebingungan untuk memilih, sampai saya harus nulis nama mereka kecil-kecil di kertas, saya sobek-sobek. Proses seleksinya saya kayak giniin, saya taburin gitu. Nama yang muncul, saya fotoin sampai muncul satu nama terakhir. Sampai 5 kali saya taburin gitu kertasnya yang sobek itu, sampai muncul satu. Toh saya nggak kenal satu pun di antara mereka gitu. Saya nggak kenal, nggak ada kawan saya di situ segala macam. Tapi saya yakin ketika kita paparkan bahwa ini memang nggak ada gaji macam-macam, hanya orang-orang terpilih yang mau menawarkan diri. Pada akhirnya terpilih satu orang, ya akhirnya kita kenalan dan akhirnya sekolah itu jadi dan selesai dengan baik, sekarang sudah digunakan dengan baik. Jadi reportnya semacam itu aja, yang ngerjain relawan dan kemudian di-report lagi lewat media sosial. Ya, satu. Yang kedua, via media sosial. Saya bicara sekarang Facebook, saya gunakan di Facebook misalnya. Facebook saya itu bisa diakses oleh siapapun, nggak terkunci gitu, artinya public setnya. Anda mau dimanapun selama ada internet, bisa buka wall saya, Anda bisa lihat di situ gitu. Jadi transparansinya seperti itu. Jadi orang bisa lihat misal rumah ini sumbangannya sudah berapa, sudah bagaimana progresnya. Misal biasanya 10 hari sekali saya update gitu. Wah, sumbangannya udah berapa? Misal udah 20 juta.
udah mau pemasangan batu bata, orang bisa lihat gitu. Nama saya ada nggak ya di situ? Dia bisa lihat di situ gitu. Terakhir nanti di laporan keuangan berapa habis uang, orang bisa tahu. Satu itu seperti itu. Yang kedua adalah masyarakat juga memonitor. Kenapa? Relawan ini adalah orang-orang di lapangan yang di desa sendiri, dan mereka berkoordinasi dengan aparatur desa dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, orang secara umum tuh sudah tahu, misalnya ketika kita buat satu rumah, anggarannya berapa sih satu rumah? Misalkan teman yang punya pengetahuan teknik sedikit aja, misalnya dia udah tahu bahwa rumah permanen misalnya 6x6 plus listrik, plus plafon, plus kamar mandi, lantainya semen gitu, dengan standar lah, dia udah tahu standar segini gitu. Misalnya 50 juta misalnya, atau 40 juta misalnya. Kalau lebih dikit aja itu nggak akan jadi gitu. Nah, orang-orang sebenarnya udah tahu itu gitu. Jadi sebenarnya ada orang malah yang ketika donor ini saya bilang, sebentar ya, saya lagi tulis laporan, kami nggak perlu laporan, nggak apa-apa gitu. Dia udah tahu bahwa kalau mau disulap-sulap pun yang pasti nggak akan bisa jadi rumah gitu. Karena apa? Di program kita itu tidak ada motivasi ekonomi apapun gitu. Artinya tidak ada yang cari untung. Saya secara ini nggak cari untung, teman-teman di lapangan nggak cari untung, saya pun nggak cari untung. Jadi 100% sumbangan, 100% untuk pembangunan gitu. Jadi nggak tahu ya, mungkin dari berjalannya waktu orang semacam tereducate sendiri bahwa program ini seperti ini karakternya gitu. Bahwa memang ya mereka tidak ada kantor, kami tidak ada akta, kami tidak ada stempel, tidak ada apapun. Kantornya HP saja. Tapi ya alhamdulillah terus menerus orang mendukung. Misalnya ini udah rumah 97. Tapi rumah 98, 99, 100, 101 itu udah ada rumahnya, dan nyaris juga sudah ada donornya semua. Cuma kebetulan saya sangat sibuk, belum sempat. Misalnya ada teman sampai dari kemarin WA, "Bang, kapan kita lihat rumah satu? Saya mau donor nih." Ada salah satu toko coklat di Banda Aceh, dia mau dukung satu rumah gitu. Dia udah dukung 2 sebelumnya. Ini belum sempat. Jadi walaupun 97 ini udah ada calon-calon yang lain gitu. Jadi seperti itu, karena mungkin mereka udah tahu track record kita dari awal seperti ini progresnya dan sebagainya. Tentu akan ada hal mungkin kekurangan, misalnya siapa tahu mungkin kita pernah silap dan sebagainya. Ya tentu nggak salah untuk mohon maaf dan sebagainya. Tapi yang ingin saya katakan bahwa untuk akuntabilitas dan transparansi ini menurut saya nyaris tidak ada penghalang apapun gitu. Contoh sederhana gini, dan kita bisa tes ini gitu. Ada satu orang misal nyumbang ke saya 1 juta. Saya nggak mencatat misalnya. Dia bisa komen aja di wall saya, "Edi, saya kemarin sumbang 1 juta, kok nggak dicatat ya?" Di detik itu juga, maka citra program ini diruntuh seketika. Kenapa? Karena wall saya itu bisa dilihat oleh siapapun gitu, nggak ada saya batasin gitu. Nah, artinya itu bisa. Tapi alhamdulillah sejauh ini saya belum mendapatkan itu, kecuali ada tantangan-tantangan kecil-kecil di lapangan yang mungkin misal semen lagi krisis dan sebagainya. Misal ada koordinasi tertentu yang tidak berjalan dengan baik dan sebagainya. Tapi alhamdulillah udah 97 rumah, belum pernah ada misal rumah yang nggak selesai misalnya. Yang misalnya si relawannya lari misalnya, belum pernah. Malah yang sering hal-hal yang unik terjadi misal seperti ini. Relawan itu rata-rata nggak pernah kita kenal sebelumnya, Hanifah. Belum kita bukan sekawan saya gitu. Tapi kita tender kayak tadi lah, dalam tanda kutip ya, tender via Facebook, siapa yang mau gitu. Nah, relawan ini rata-rata nggak kita kenal. Tapi dia tentu udah kita komunikasi via telepon. Kita tanya sama teman-teman yang kenal, ini orangnya gimana? Itu tentu. Biasanya itu relawan langsung kita kirim uang 15 juta dulu. Setelah saya posting orang kirim uang, saya kirim uang 15 juta. Dan mereka rata surprise. "Bang, kok abang kirim 15 juta? Kita kan belum kenal." Apa-apa, saya bilang. Santai aja. 15 juta itu nggak banyak, saya bilang. Kalau abang mau bawa lari, saya juga nggak akan lapor polisi, saya bilang. Dan saya jamin, saya bilang. Abang boleh catat, kalau abang bawa lari duitnya 15 juta, saya nggak akan pernah lapor polisi. Jadi abang bebas, nggak apa-apa. Tapi saya percaya abang tidak akan melakukan itu. Mungkin itu jurus pamungkas saya untuk membangun kepercayaan. Jadi mereka sudah dari awal kita sugesti bahwa kita percaya denganmu. Saya percaya kamu tuh orang jujur, orang tua kamu orang jujur, mendidik kamu dengan jujur, nggak mungkin kamu mengkhianati dan sebagainya. Jadi dari awal dia tuh, wah ini abangnya kok percaya sama saya. Mungkin hal seperti itu yang akhirnya mereka merasa, wah saya diberi kepercayaan dengan kuat, saya harus pegang kepercayaan ini. Mungkin hal seperti itu yang saya yakini terus jadi senjata kita untuk terus senjata dalam tanda kutip ya, untuk mendapatkan relawan-relawan di lapangan. Karena kita percaya penuh dengan mereka. Itu hampir mirip lingkaran trust ya Bang ya. Yap. Orang percaya ke Bang Edi Fadil, Bang Edi Fadil percaya lagi kepada orang lain lagi. Benar, dan saya sampaikan itu. Misalnya saya katakan, sampai hari ini Hanifah, 70% dari orang yang menyumbang itu saya tidak pernah kenal. Tapi yang saya duga yang terjadi adalah seperti ini, Hanifah kenal saya. Oh ini programnya bagus nih gitu. Hanifah promosikan saya ke teman Hanifah. Ini ada teman saya Des, ini kamu mau nyumbang atau apa gitu? Ada mau sedekah atau apa? Ini Edi Fadil kawan saya, dia saya percaya. Kebetulan si kawan Hanifah tadi percaya dengan Hanifah. Hanifah udah percaya sama saya. Saya nggak kenal kawan ini tadi. Itulah yang terjadi.
Saya menduga seperti itu. Makanya hari ini kalau bertanya siapa sih yang jadi donaturnya, saya juga nggak tahu. Nggak tahu. Rata-rata saya nggak tahu. Tiba-tiba aja udah misalkan udah kirim ke inbox, bang udah saya kirim segini ya, atau ke WA bang saya kirim segini. Saya nggak tahu orangnya, nggak pernah kenal maksudnya. Paling kenal ya profil, oh ini ya teman mas siapa ya, kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena mereka percaya ke saya tentu harus percaya dengan relawan. Saya katakan ke teman relawan saya, bang, saya ini orang yang kirim uang ke saya bilang saya juga nggak kenal, saya bilang, tapi mereka kok percaya sama saya, dan saya bisa saja bawa lari uangnya, saya bilang, tapi saya nggak lakukan itu. Apa alasan saya tuh nggak percaya sama abang, saya bilang. Tentu kita harus saling percaya, saya bilang. Dalam rangkaian seperti itulah ini terjadi. Jadi semuanya saling percaya. Iya benar-benar. Tapi kan nggak mudah ya bang. Yep. Mungkin saya yang pesimis ya di dunia sekarang yang serba tidak pasti, uncertainty itu udah pasti. Abang masih bisa menumbuhkan rasa trust itu gitu. Itu bagaimana sih dan bagaimana bisa membuat itu sustain baik internal maupun eksternal. Nah, saya memang tidak ada hal yang begitu konkret gitu. Bagaimana sih triknya? Saya juga bingung kadang-kadang gitu kan. Kadang-kadang orang kirim uang saya juga bingung, orang kok kirim gitu ya. Kemarin misalnya ada satu anak yang yang terkendala dengan nggak bisa sekolah dan semuanya. Alhamdulillah dalam waktu cepat ada donor gitu yang bantu. Dan itu saya belum kenal. Wah, ini kok orang kok percaya ya? Kalau saya tipu kan bisa aja. Saya kepikiran begitu kadang-kadang. Tapi nggak tahu, kadang-kadang saya merasa mungkin orang sudah ikuti juga track record kita gitu. Artinya apa yang kita bangun selama ini begitu ya. Satu, yang kedua bagi saya yang penting adalah bagaimana kita selalu berusaha melakukan yang positif gitu. Artinya gini, saya selalu katakan ke teman-teman relawan, ayo kita coba melakukan sesuatu dengan spirit positif, ngomong positif, tulisan positif, apapun positif gitu. Artinya gini, dalam tataran yang paling konkret, misal kita nulis status, jangan ada status yang kita nyalahin orang gitu. Kita nih mau bangun rumah ini, ya udah ajak aja orang untuk bangun rumah ini katakan. Tapi jangan Anda nyalahin orang lain. Wah, ini pemerintah nggak betul, Pak Kecik nggak betul, Pak Camat nggak betul dan sebagainya. Kalau Anda mulai itu dengan negatif, maka yang terjadi adalah negatif seterusnya. Orang pendukung Pak Kecik akan bilang, "Hei, macam-macam, jangan macam-macam. Pak Kecik itu baik." Dan akhirnya apa yang terjadi adalah lingkaran yang positif akhirnya dikotori oleh yang negatif. Jadi bagi saya yang penting adalah bagaimana kita memulai semua dengan positif, berpikir positif, melakukan sesuatu yang positif. Saya meyakini hal-hal positif lainnya itu akan bergabung gitu. Itu yang saya yakini selama itu satu. Yang kedua adalah bagaimana, ini dugaan saja ya, bagaimana cara kita berkomunikasi. Menurut saya itu penting. Artinya begini ya, bagaimana cara mengapresiasi orang, terutama relawan misalnya. Relawan di lapangan ini catat bahwa mereka tidak dibayar sama sekali, dan mereka juga menolak kalau ada orang bayar. Ada beberapa teman misalnya nawarin kami, "Deal, ini dong kasih semacam uang minyak gitu, uang transport." Saya nggak mau sih. Kenapa? Mereka ada uang, saya juga ada uang sih. Dan kita nggak mau ribut gara-gara uang gitu. Kalau abang awali nanti kasih uang, misalnya saya kasih ke relawan ini misal 50.000, relawan ini misal 50.000, terus relawan ini ngomong, "Bang, saya kan jauh kok 50.000 kok sama." Nah itu jadi ribut gitu. Saya pikir enggak, saya nggak mau mulai. Jadi kita nggak pernah konsepnya dengan uang, tapi apa? Sini komunikasi saja. Artinya apa? Komunikasi nggak mengapresiasi orang gitu, menghargai orang dalam tataran yang pas gitu. Dia melakukan apa? Kita harus apresiasi. Saya pikir itu, dengan donor juga seperti itu. Nah, status Facebook juga harus seperti itu. Jadi harus kita dorong terus komunikasi yang efektif, komunikasi yang persuasif, komunikasi yang positif. Jadi orang pada akhirnya terdorong untuk melakukan yang positif. Yang dia lihat hanya positif. Dia lihat, wah ini positif, wah ini positif, ini positif. Kalau dia lihat relawan kita, biasanya saya publikasi selalu tag relawan rumah ini siapa misalnya. Dia bisa lihat relawannya, oh dia positif. Saya juga katakan, kalau selama ini Anda itu nyalahin itu, sekarang stop. Kalau jadi relawan kita kalau bisa jangan seperti itu. Pada akhirnya mereka belajar sendiri gitu, satu. Kemudian mungkin dugaan saya yang ketiga adalah pada komitmen kita yang sangat menentukan itu adalah indikator. Artinya untuk menjadi penerima manfaat. Misalnya rumah. Kita itu sangat memprioritaskan misalnya perempuan kepala keluarga dengan banyak anak. Dan perempuan dalam artian dia bukan tidak bisa bekerja keras gitu ya, artinya kerja yang vulnerable begitu. Kemudian dia nggak punya kepala keluarga laki-laki. Kemudian dia punya banyak anak. Kalau dia sakit gimana misalnya seperti itu. Kita tekankan itu yang paling utama. Setelah itu baru mungkin keluarga yang masih ada kepala keluarga laki-laki tapi anak banyak. Tapi penghasilan sedikit gitu-gitu. Dan sejauh ini kita sangat concern pada indikator itu gitu. Dan kita nggak peduli mau dimanapun gitu. Meskipun ada beberapa pertimbangan. Tapi artinya gini, kita tidak peduli misalnya, wah ini ada orang kampung saya nih gitu. Saya orang Aceh Besar, bangun di Aceh Besar gitu karena orang kampung saya nggak mau. Kalau indikator tercapai boleh, kalau nggak tercapai dimanapun boleh gitu. Nah pada akhirnya apa? Secara alamiah program ini terus akan mendapatkan titik
temunya yang tepat gitu. Saya lihat kalau teman-teman perhatikan itu sebagian besar rumah yang kita bangun itu sebagian besar di Aceh Utara. Kalau dicocokkan dengan data-data dari pemerintah atau data formal, itu orang miskin terbanyak itu di Aceh Utara memang. Gitu. Penduduk terbesar itu terbanyak di Aceh Utara, kemiskinan terbanyak itu di Aceh Utara, persentase ataupun jumlah. Rumah kita terbanyak di Aceh Utara. Tidak ada karena Edi Fadil orang Aceh besar, terus bangun di Aceh besar. No. Relawan kita dari Birun, bangun banyak di Birun. No. Tapi di mana indikator kita yang kuat dan itu kita pertanggungjawabkan, di situ bangun. Measurable lah Bang ya, bisa dinilai. Betul. Indikatornya. Betul. Itu 3. Yang keempat, mungkin kalau saya duga lagi adalah karena kita cepet gitu. Misalnya gini, kita ada satu rumah, kita dapat informasinya dan memenuhi indikator kita, itu bisa jadi besok langsung bangun gitu. Artinya tentu dengan asumsi udah ada sumbangan, tapi biasanya cepet gitu. Ada saja orang yang sudah menjatah, dia wah satu rumah saya cuma 1 juta gitu, wah saya satu rumah 2 juta, jadi ketika kita posting dia langsung kirim gitu. Dan kita untuk bangun satu rumah tidak tunggu uangnya cukup, kita 10 juta ya kita langsung bangun. Bagi kita bismillah sajalah gitu. Bagi saya ini kerjanya bukan kerja kita, tapi kita ikhtiar saja. Sebenarnya apapun itu kan takdir Allah. Bagi saya yang penting kita bismillah, berpikir bahwa ini ya Allah mudah-mudahan ini kerja yang baik gitu, niatnya mudah-mudahan baik, Allah jaga niatnya surah baik, dan kita serahkan di sana. Kalaupun nggak terbangun, ya mungkin berarti di sana udah nganggap ini nggak terbangun gitu, belum rezeki beliau penerima rumah. Jadi bagi saya itu aja gitu. Jadi kita santai aja, jalankan aja bismillah. Kalau Allah takdirkan terbangun, terbangun. Alhamdulillah 97 rumah semua terbangun. Nggak ada yang terhambat. Nggak ada terhambat. Untuk ke depan gimana sih Bang untuk mengontrol lingkaran ini agar tetap berada di environment yang memang cukup suportif ya, seperti yang sudah dibangun sama Bang Edi Fadil 5 tahun belakangan. Ya, saya tidak merencanakan gimana-gimana sebenarnya, karena dari awal memang iseng dan sampai hari ini juga masih santai-santai aja. Tidak pernah, wah ini kita nanti akan buat, nggak pernah. Gitu, misalnya kayak tadi ya, program rumah itu iseng saja. Program beasiswa kebetulan saja. Program modal usaha juga kebetulan. Dan modal usaha itu juga kebetulan saya pernah bicara tadi, bagaimana ke depan. Saya sendiri tidak pernah kepikiran untuk agar program ini gimana-gimana. Bagi saya seperti air mengalir saja. Malah dari awal kita nggak pernah mau kasih nama gerakannya apa gitu, nggak pernah. Di rumah ke-23 ada teman seorang wartawan senior inbox saya bilang, Dil ini gerakan kamu apa? Saya nggak mau kasih nama, saya bilang. Kenapa? Saya nggak mau terbeban, saya bilang. Saya punya kerjaan sendiri. Niat saya adalah kalaupun memang ini idealnya, saya bilang semoga kalau ini baik, saya katakan semoga ada orang yang menyontek gerakan ini, mengabstraksikan ini, meniru gerakannya dan dia buat sendiri. Biar dia yang kasih nama, saya bilang saya tinggal istirahat, selesai. Karena bagi saya yang penting spiritnya diambil, bukan masalah nama dan sebagainya. Jadi yang kalau tanya saya apa sih yang ke depan, saya ingin spiritnya saja ini yang diaplikasikan gitu oleh siapapun gitu. Otentiknya tidak menjadi pertimbangan. Jadi persoalan. Karena saya juga kalau mau disuruh milih, saya lebih enak nggak nanganin ini. Saya bisa istirahat, Sabtu Minggu tidur dan sebagainya. Tapi ketika ada orang yang menawarkan amanah, misalnya ada sumbangan dan sebagainya, sementara ada orang lain yang memberitahukan kondisi, Dil ini seperti ini, anaknya putus sekolah, ini udah gimana. Kayaknya saya terlalu sombong untuk mengatakan, saya nggak mau peduli. Sementara ada orang yang percaya, ada orang yang butuh, dan itulah yang terjadi selama ini. Jadi yang terjadi ialah kita namanya connecting people aja, connecting people ya kalau kata Novia. Jadi sebenarnya saya hanya mengkonekkan antara orang yang punya kemampuan dengan orang yang butuh gitu. Itu saja. Jadi uang itu hanya lewat saja langsung, tidak ada yang lain gitu, hanya mengkoneksikan orang. Jadi seperti itu. Jadi kalau tanya saya apa cita-citanya, bagaimana agar nilai-nilai dari apa yang kita bangun ini bisa diaplikasikan pada hal-hal lain. Dan sekarang itu masih hampir di setiap kabupaten itu ada komunitas yang melaksanakan program seperti ini. Ada program misalnya Rumah Du'afa, itu di hampir di setiap kabupaten sudah ada sekali yang aplikasikan itu. Kita berharap bahwa spiritnya diambil gitu. Kita juga tidak ingin klaim bahwa ini kita yang pertama. No, nggak mau saya. Tapi minimal mereka bisa lihat bahwa kita mengedepankan nilai sebenarnya, bukan masalah jumlah. Karena gini, Hanifah, bicara jumlah, kita nggak mau sombong lah untuk mengatakan bahwa wah kita udah bangun berapa rumah dan sebagainya. Pemerintah itu tiap tahun bangun rumah 6.000 unit gitu. Saya 5 tahun belum 100 unit. Kalau bicara jumlah, jomplang sekali gitu. Jadi jangan pikir masalah jumlah. Tapi pikirlah adalah ini bagian dari nilai. Dia bagian dari membangun sebuah nilai. Nilai apa? Nilai transparansi, nilai akuntabilitas, nilai kejujuran, nilai tolong menolong. Selama ini mungkin ada masyarakat kita yang kesusahan, kepayahan, nggak bisa sekolah. Kita mungkin cenderung untuk berpikir, alahnya urusan dia, itu urusan dia bukan urusan saya. Tapi sebenarnya gerakan ini ingin mengatakan bahwa dia saudara kita gitu. Kita bisa melakukan apa? Dan itu tidak mesti uang. Itu lagi-lagi itu catatan penting, tidak mesti uang gitu. Di gerakan kita yang nyumbang bukan mesti uang. Misal kita ada buat balai pengajian, ada arsitek menyumbangkan gambar balainya. Ini loh Bang gratis gitu. Ada tukang yang
bang saya dibayar segini aja gitu, nggak harus melalui, nggak harus rate-nya segini, nggak harus gitu. Ada orang sumbang uang, ada orang sumbang daun rumbia, ada orang sumbang semen dan sebagainya, ada orang sumbang ide. Harusnya seperti ini ya. Ada orang sumbang keterampilan dia. Tiap seminggu dia datangi balai kita, dia lihat gitu, dia kasih masukan. Ini harusnya gini, dan itu nggak dibayar. Jadi digerak, atau paling kurang dia menyumbang, membagikan status. Itu juga luar biasa, Hanifah. Sederhana, tapi bayangkan begini. Saya buat satu status, satu rumah misalnya. Ada orang mungkin nggak ada uang gitu, nggak nyumbang gitu. Dan saya juga nggak berharap gitu sebenarnya. Saya bismillah aja. Saya setiap posting saya bismillah, ya Allah, udah gitu. Itu urusan lain. Ada orang yang mungkin dia nggak nyumbang uang, tapi dia berbagi status. Bayangkan 10 orang berbagi misalnya, asumsi saja. Satu orang punya kawan di Facebook, katakan 1000 saja. Itu 1000 hampir pastilah. Setiap orang punya kawan 1000 di Facebook. 10 orang berbagi. 10 orang, satu orang dapat 1000 kawan. Dia punya 1000 kawan. Artinya 10.000 orang baru melihat postingan kita. Dari 10.000, jangan katakan 1.000. 100, jangan katakan 100. 10, jangan katakan 10. 5 orang saja. Yang pada akhirnya membuka yang di-share tersebut. Membuka dan melihat, apa ini ya? Wah, program rumah. Oh, program rumah. Oh, sumbang-sumbang uang. Dan sebagainya. Dari 5 orang, 1 orang saja sumbang misalnya. Udah berapa? Berapa kali postingan? Berapa kali orang ini? Dan sebenarnya apa rantai-rantai itu yang bagi kita juga, itu juga bentuk sumbangan yang luar biasa gitu. Dan sebenarnya kalau boleh saya menduga-duga, itulah yang terjadi selama ini. Kenapa misalnya dari 1 rumah sampai 97 rumah, itu donornya terus ada, donor awal itu terus bertahan, sebenarnya orang-orang baru terus bermunculan. Saya menduga seperti itu. Jadi jangan sepelekan hal kecil gitu. Jadi sumbangan itu tidak mesti uang, ide, bahkan share saja itu juga sumbangan yang luar biasa. Dan Bang Edi Fadil selalu mengapresiasi itu gitu ya. Harus apresiasi, karena bagi saya hal baik itu dari hal paling kecil sampai hal mungkin yang agak rumit itu semua bernilai gitu. Tidak ada hal yang harus kita bandingkan, oh ini lebih bernilai, oh tidak. No. Semua orang punya kapasitasnya masing-masing, semua orang punya kemampuan masing-masing, tapi dinilai apa niatnya gitu. Apa sih yang dia inginkan dan sebagainya. Bagi saya itu menjadi catatan gitu. Jadi bagi saya semuanya harus diapresiasi begitu. Gitu. Berarti ini ya Bang, misalnya tadi tanpa nama, tapi dia bergerak dan berharap bisa dicontoh sama orang. Terus itu sudah terjadi, goalnya sudah dapat nih Bang Edi Fadil yang punya goal tadi seperti itu sudah jadi. Kira-kira ke depan mau ngapain lagi nih Bang? Ya, saya nggak tahu, tapi kalau bicara strategis, jadi saya kalau bicara idealisnya ya, saya sebenarnya kepikiran itu ada hal taktis dan strategis. Kalau taktis itu ya ada hal yang sifatnya cepat bisa kita tanggulangi dengan program ini gitu. Ada anak putus sekolah cepat bisa kita tanggulangi. Tapi bicara strategis, kita bicara tentang ini menjadi struktur gitu. Jadi terlembaga dengan baik. Artinya apa? Kalau saya bicara tadi bahwa nilai ini bisa ditangkap oleh para pelaku sosial, saya juga berharap sebenarnya nilai ini bisa ditangkap oleh pemerintah. Kenapa? Yang pegang duit itu pemerintah. Pemerintah itu mengelola anggaran triliunan, belasan triliun, puluhan triliun tiap tahun gitu. Artinya apa? Bagaimana program-program penanggulangan kemiskinan itu bisa punya nilai yang sama seperti ini? Bagaimana agar nilainya itu transparan, tepat sasaran, dijalankan orang yang jujur dan sebagainya. Sebenarnya kalau bicara strategis, saya kepikiran kadang-kadang bisa nggak ya nilai ini bisa masuk. Tapi udah mulai dilirik nggak Bang? Tentu saja artinya seperti ini. Program rumah pemerintah itu kan tiap tahun 6.000 unit. So kalau misal kita bisa baca nih ya, kalau dari saya pribadi mungkin teman-teman bisa nilai sendiri lagi. Dimulai dari lingkaran trust tadi, kemudian pelaksanaan kegiatannya juga sudah berjalan dengan sangat baik, bisa kita bilang ya, walaupun even saya yakin pasti ada tantangan di lapangan, pasti ya. Mungkin Mbak Edi boleh bagi share tantangan tadi? Ya, ada yang unik misalnya tantangannya, terutama misalnya terkait penerimaan masyarakat. Penerimaan artinya seperti ini, orang memahami kan kalau bangun rumah itu ada lembaga gitu. Wah, ada lembaga, ada logonya gitu ya. Ada nanti mulai pembukaan, mulai peresmian atau gimana lah gitu ya. Maksudnya mulai pembangunan gitu, ada sedikit acara dan sebagainya. Tapi kita kan hari ini misalnya ada teman foto, malah kita tidak pernah minta satu KTP pun tuh penerima. Kita nggak mau nanti dianggap, wah ini udah minta KTP, udah diminta KK, kita nggak mau. Yang penting tepat sasaran aja, kita udah koordinasi dengan paling tidak misalnya kita tanya gini ke kepala desa, Pak ada nggak rumah yang lebih jelek di mana rumah ini misalnya? Oh nggak ada dek, ini yang paling jelek di sini, nggak ada yang lain. Nah itu kita final, udah oke berarti seperti itu. Tapi masyarakat kan, wah ini kok cepet gitu, hari ini langsung besok. Ada unik misalnya ada di Biren, saya lupa, Rumah Ibu Mawar kalau saya nggak salah, ada salah satu, saya tahu tempatnya tapi saya lupa nama kampungnya. Itu pernah kita diserang oleh isu ini pasti lembaga yang terkait dengan misionaris gitu. Ibu ini kebetulan janda banyak anak gitu, putus sekolah anaknya, ini kan dianggap wah ini dimanfaatkan sama misionaris ini.
kok bisa ya dalam sehari itu langsung bisa dibangun Langsung rumah, jadi langsung gitu, dibangun uang dari rumah mana gitu. gitu. Besok uang dari mana ini gitu, nggak ada nama lembaganya macam-macam. Sampai saya harus dari Banda Aceh ke sana, saya dijelaskan ke masyarakat, Pak ini bukan misionaris, saya bilang bukan penakalan akidah gitu. Ini saya tunjukkan Facebook saya, ini loh Pak nih yang nyumbang ini loh Pak foto ibu nih, ini foto rumahnya, baru masyarakat paham bahwa oh iya seperti itu. Paling hal-hal seperti itu. Yang lain nyaris tidak ada kendala berarti. Hal-hal kecil paling misalnya kebetulan semen lagi krisis dan sebagainya. Tapi yang lain sejauh ini mungkin masalah waktu, cuaca misalnya. Mungkin ada rumah yang dananya cepet gitu, kayak tadi 10 jam. Tapi ada tertentu mungkin yang lama sampai 2 bulan ada gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini semua selesai. Seperti itu. Dan 97 rumah sudah ya teman-teman. Kemudian saya melihat dari segi ini kali ya, Bang Edi Fadil ini bangun dari trust tadi, kemudian juga ikhlas, dia tidak butuh nama, dia tidak mencari nama ya. Tapi untuk memaintain itu di diri sendiri, di seorang diri Edi Fadil itu seperti apa sih Bang? Maksudnya tetap semangat sampai selesai. Karena kan kita mengingat tadi manusia kadang-kadang bergerak karena uang gitu. Tapi ini tidak manis sama sekali kan. Bagi saya anggap aja ini sebagai hobi gitu. Jadi artinya gini, sederhana, kita punya banyak hobi kan. Ada orang hobi traveling, ada orang hobi baca buku, ada orang hobi koleksi sesuatu, misalnya koleksi sepatu, koleksi topi atau apapun, koleksi baju dan sebagainya. Hobi itu hanya dijalankan ketika hati kita senang gitu. Kita traveling itu ya senang, happy gitu ya. Meskipun awalnya mungkin dasari karena mumet gitu ya udah traveling. Tapi pasti dilakukan saat-saat kita ingin mendapat sesuatu yang enjoy gitu, yang happy gitu. Bagi saya cukup kita hanya menggeser saja pola pandang saya gitu. Dari mungkin biasanya misal kita punya hobi ke pantai tiap hari Minggu. Terus kalau hobi kita misalnya tiap hari Minggu kita ke rumah duafa, apakah salah? Kan nggak apa-apa gitu. Biasa saja. Tinggal cara kita melihat hal yang menghappykan kita apa. Ketika kita ke rumah orang miskin misalnya, ke rumah yang nggak layak, kita dapat pembelajaran sesuatu dari mereka dan itu menjadi kebahagiaan bagi kita. Bagi saya itu cukup dalam indikator masuk dalam hobi gitu. Jadi bagi saya cara pandang saja. Jadi hari ini saya berterima kasih banyak kepada orang yang sudah menyumbang. Kenapa? Sebenarnya mereka itu sudah membiayai hobi saya. Serius, karena mereka nyumbang. Saya nggak punya duit untuk bangun rumah orang miskin, rumah prasejahtera. Tapi karena sumbangan ini kita bisa jadi bangun. Hobi saya tersalurkan gitu. Saya seringkali dengan anak-anak misalnya Sabtu itu udah kemana gitu, lihat rumah dan sebagainya. Minggu udah kemana, kadang malam, kadang sore itu kemana-mana segala. Tapi apa? Anggap dia sebagai hobi gitu. Ketika Anda sebagai hobi karena Anda lakukan itu ketika Anda senang gitu ya. Akhirnya bawaannya semuanya senang, nggak jadi beban gitu. Tapi kalau dibawa itu, wah ini beban gitu, itu tidak akan bisa jalan dengan baik. Jadi saya mengajak kita semua, anggap aja hal positif. Kita bantu orang, aja hobi gitu. Kenapa tidak? Tinggal kita ubah sedikit saja, cara pandangnya saja. Oh ini hobi menyenangkan, batin kita senang, jasmani kita senang. Kenapa tidak? Gitu. Oke, thank you Bang Edi Fadil. Mungkin sebelum kita tutup boleh sedikit pesan mungkin untuk anak-anak muda ke depannya, maksudnya dari Edi Fadil apa nih? Baik, bagi saya begini ya, pesan kita hidup di zaman yang sangat dinamis sekarang. Kalau dulu orang mengatakan bahwa perbatasan negara itu hampir tidak ada gitu ya. Sekarang semuanya pada borderless gitu ya, nggak ada batas sama sekali. Jack Ma bilang dulu itu, kalau saya nggak salah nih, mohon maaf kalau salah, tapi dia katakan bahwa kita akan ada di satu masa di mana kita bisa rapat banyak orang itu tanpa harus ketemu gitu. Kita ngomong dengan orang, menyepakati sesuatu tanpa harus ketemu dan sebagainya. Dan Jack Ma bilang itu 2030. Nah, itu dia katakan itu akan terjadi 2030. Tapi teman-teman bayangkan, ternyata itu terjadi hari ini gitu. Saya sering rapat di rumah dengan hanya sarungan, belum pakai baju kan nggak lihat gitu ya, pakai sarung gitu, kayak Zoom, rapat dengan banyak orang di rumah gitu dengan sarungan. 2020 ya? Di 2020 sudah terjadi gitu. Bayangin begitu cepat dunia ini berubah. Nah, peluang apa yang bisa kita lakukan? Bisa kita manfaatkan. Kita tidak bisa melawan ini, nggak bisa, nggak bisa. Ini pasti akan akan terus berjalan dan akan terus ini. Bayangkan HP kita, coba bayangin dulu, kita punya HP yang model titu-titu gitu, yang masih punya tombol yang timbul begitu. Sampai hari ini punya kamera 64 megapiksel dan sebagainya, itu cepat sekali. Kayaknya baru kemarin kita dapat HP itu, cepat sekali. Manfaatkan teknologi itu saya pikir untuk hal-hal yang positif gitu. Dan saya ingin katakan bahwa kita tidak bisa melakukan segalanya. Masalah sosial kita terlalu banyak. Ada orang yang nggak sekolah, ada pemulung dan sebagainya. Tapi kita pasti bisa melakukan sesuatu. Manfaatkan teknologi dan lakukan sesuatu. Bagi saya itu penting. Sedikit untuk menutup. Sederhana, saya pernah ngalamin soalnya. Anda sering di grup WA Anda dapatkan orang yang butuh darah.
Butuh darah, si ini mau operasi dan sebagainya. Butuh darah A misalnya. Apa yang kita lakukan? Coba bertanya pada diri kita sendiri. Apakah Anda meneruskan lagi pesan itu? Saya meyakini kebanyakan orang mungkin meneruskan lagi pesan itu gitu. Atau bertanya pada diri kita, darah saya apa gitu. Dan kemudian kita langsung mencari PMI di sini di mana, tempat donor darah, transfusi darah dan sebagainya. Kalau Anda meneruskan kembali, mungkin suatu saat pesan itu akan nyampe lagi di Anda karena udah berketerusan di mana-mana gitu ya. Dan Anda nggak tahu ini orang ini udah meninggal, udah selesai operasi atau tidak. Tapi bayangkan kalau di saat itu Anda langsung bertanya pada diri Anda, darah saya apa ya? Oh A, saya ke PMI. Atau saya bukan A, saya cari teman-teman saya, darah kamu apa? Oh A, oke, ayo kita ke PMI yuk. Kalau perlu temanin dia bawa. Dan kita tinggal membalas di pesan, darah A sudah tercukupi. Selesai masalah. Artinya, lakukan sesuatu. Kita pasti melakukan sesuatu dan setiap orang pasti punya potensi untuk menjadi solusi dari setiap masalah, pasti. Mungkin sekecil apapun itu. Oke, thank you Bang Edi Fadil, waktunya dan semuanya sangat menarik dan saya pikir ini bisa jadi kayak value ya buat kita semua. Semoga bisa menjadi value positif dan thank you sudah menonton. See you.